Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang acne story yang dimana semua orang pasti pernah ngalaminnya. Hai guys, buat kalian yang baru ngunjungin channel aku, jangan lupa di subscribe dulu. Dan semua tuh nggak pernah mau kita ngalamin hal seperti ini gitu. Jadi aku mau cerita dari kapan aku berjerawat ya. Jadi pertamanya itu aku berjerawat itu dari SMP itu karena aku ikutan kayak paskibra, jadi panas-panasan gitu. Jadi muncullah jadi tipe jerawat aku tuh kayak titik-titik banyak beruntusan gitu ya, bukan yang besar-besar tapi beruntusan kecil dan banyak banget di sini nih, di jidat. Tiba-tiba menyebar nih ke sini gitu ya. Aku nggak punya fotonya, tapi kalau misalnya kalian pernah ngerasain ini, I feel you guys. Nyebar ke sini dan sampai semua orang tuh bilang, kamu nggak pernah cuci muka ya? Hello gitu ya, gue tahu kalau gue tuh lagi jerawatnya pasti gue cuci muka lah ya. Tapi sayangnya nggak ada yang cocok dengan orang misalnya tuh pakai Pond's atau pakai Biore. Orang cocok, kalau gue enggak gitu ya. Jadi bener-bener aku ngerasa, oh my god, ini tuh kulit aku tuh kenapa gitu. Pada akhirnya start aku coba ke dokter kulit di SMA. Nah di SMA tuh aku nggak pernah berhenti sama aktivitas ekstrakurikuler aku yang namanya paskibra itu. Jadi kan kulit aku tuh semakin kayak hitam, terus bentusannya makin gitu ya. Pas ke SMA aku coba buat pergi ke dokter, itu tuh cuman 3 bulanan. Jadi kayak nggak ada efeknya sama sekali sih buat aku gitu. Paling cuman ngefek mengurangi tapi tidak banyak. Jadi aku putusin buat berhenti aja deh buat konsul ke dokternya atau ngambil obat dari dokter, karena banyak banget orang bilang ya kayak, nanti kulit kamu tipis loh, soalnya kan kamu masih muda, masa kamu harus ke dokter, kulit kamu kan kayaknya masih kayak remaja gitu ya, kalau dikontaminasi obatnya dokter nanti kulitnya ketergantungan. Dan semua omongan itu pasti kalian pernah rasain juga, buat kalian yang nonton, buat kalian yang lagi nonton dan dihujat gitu ya, ketika kita lagi berjerawat itu kita tuh mau sembuh ya, siapa juga yang mau punya jerawat, tapi orang-orang tuh tetap nyinyir kalau kita tuh kayak punya masalah dengan jerawat. Padahal semua itu aku yakin banget kita bisa sembuh asal ditangani dengan benar. Well, cerita aku sampai SMK itu, terus pas kuliah itu juga masih berjerawat tapi ketutupin sama BB cream gitu. Jadi aku pakai BB creamnya Wardah, ini ketutup. Cuman kalau misalnya udah akhir nih, di akhir perkuliahan pasti udah kelihatan nih beruntusannya gitu. Jadi keluar lagi. Dan balik lagi sama orang-orang yang suka nyinyir gitu ya. Ih kamu jerawatan ya, gini gitu. Padahal kan mereka tuh nggak pernah ngerasain gitu ya, apa yang kita rasakan guys. Oke, fine gitu. Kan kuliah tuh kan naik motor ya. Naik motor tuh jadi dari rumah ke kampus tuh sekitar 1 jam. Belum lagi aku harus ngajar bolak-balik. Dan itu tuh pasti kena debu dan I don't care. Yang penting aku punya duit, I get everything I want gitu ya. Nah terus pada akhirnya aku menyadari setelah lulus kuliah. Jadi pas kuliah tuh sebenarnya masih ada beruntusan dan bekas-bekas jerawatnya. Cuman mungkin tidak terlalu parah tapi tetap ada gitu ya. Ya semua orang pasti pengennya bersih 100% perfect gitu. Tapi ya mau gimana lagi kalau misalnya kulit kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan pas kuliah itu kan banyak banget nih yang teman-teman aku tuh ngeracunin ini itu gitu ya, pakai skincare ini itu gitu. Akhirnya aku pingin ngeracik skincare sendiri. Aku waktu itu pakainya yang pertama micellar waternya tuh pakai Garnier, sampai sekarang juga masih dipakai sih. Nah terus setelah micellar water aku pakai Cetaphil, dan kalau Cetaphil itu alhamdulillah cocok ya. Jadi sebenarnya kayak nggak nimbulin efek apapun di muka aku gitu. Jadi nggak nambah, berkurang juga ya biasa aja sih, berkurang mungkin sedikit-sedikit. Terus udah Cetaphil, aku pakai Viva yang lemon ini yang 7 ribuan gitu ya, buat milk cleansernya. Abis Viva aku pakai toner yang cuka apel. Nah karena aku tahu tuh si cuka apel itu si kadar asamnya tinggi banget, jadi aku kurangin. Jadi aku bikin cuka apel itu racikan sendiri. 1 sendok cuka apel sama dengan aku tambahin 5 sendok air. Jadi aku racik sendiri si cuka apel ini dan aku pakai gitu.
Dan alhamdulillahnya itu work di muka aku. Jadi mukanya tuh jadi bersih sih enggak ya, cuman si bekas jerawatnya ini loh yang jadi PR. Jadi dia udah nggak timbul-timbul beruntusan lagi, cuman bekas-bekasnya masih ada. Otomatis kan kita pengen ngilangin nih bekas-bekasnya. Akhirnya aku juga pergi ke suatu tempat aku juga pernah posting kalau aku pernah terapi lintah. Aku tuh mikir kalau misalnya terapi lintah itu ngebantu, karena kan si jerawat itu kan dari dalam kulit ya. Luar kulitnya udah kita pakai skincare yang kita racik sendiri. Aku mikir kayak bakal percuma aja kalau kita tuh ngerawat muka kita, sedangkan darah yang ada di dalam kulit kita tuh kayak masih kotor gitu. Akhirnya aku coba buat ke terapi lintah itu. Jadi setiap 2 bulan sekali aku terapi lintah kayak gitu ya. Aku pernah posting videonya. Setelah aku combine antara cukup apa dan skincare segala macam dengan terapi lintah itu, ternyata jerawat-jerawatnya itu emang ngurangin, tapi lebih sering muncul. Jadi kan kayak percuma aja gitu. Nah, aku mikir kayaknya ada yang salah nih. Terus pada sampai akhirnya awalnya kayak nggak mau banget ya buat pergi ke dokter kulit, karena kan kayak buang-buang uang, terusnya tuh kayak lebih ke kulitnya tipis, atau kata teman-teman tuh ketergantungan dan yang lain-lainnya. But karena ada due date dimana I want to meet my future husband, so aku putusin buat kayaknya aku harus taruhan nih ya buat ke dokter atau enggak. Dan finally aku putusin buat pergi ke dokter. Jadi aku tahu dokter ini tuh dari murid aku gitu. Murid aku tuh kan lebih tua dari aku, dan dia sering ke dokter itu. Dan dia ngasih tahu kalau ini tuh dokternya bagus dan terkenal juga. Finally aku pergi ke sana, namanya Dokter Oki. Terus pas awal masuk tuh ngantri banget. Parah banget, kan banyak banget yang datang ke sana kan. Akhirnya pas ketemu sama dokternya, dia bilang kalau kulitku itu very sensitive, jadi sensitif banget, jadi nggak bisa pakai sembarang kecantikan atau sembarang produk-produk yang biasa dijual di luar, katanya gitu. Dan aku juga sempat ceritain ini di web aku ya, di sini kalian bisa lihat ceritanya dan berapa yang aku habisin buat apa aja. Jadi kalau nggak salah itu pertemuan pertama itu ngabisin sekitar segini. Di situ aku dikasih banyak banget, kayak krim malam, krim pagi, terus obat cuci muka, sama ada lagi bedaknya, sama obat jerawat, ada 5 kan dengan harga segitu. Dan udah sama diperiksa sama dokternya, udah kayak gitu dipakai nih selama 3 bulan abis kan. Nah aku ngerasa kayak udah mendingan banget dan jarang banget keluar jerawat kayak gitu. Tapi yang masih ada adalah bekas jerawatnya, dan mukanya terlalu oily buat aku. Finally kontrol yang kedua itu 4 bulan. Jadi aku tuh 4 bulan sekali, karena si obatnya habisin cuma 4 bulan, jadi irit banget. Nah pas nyampe dokternya bilang oh iya ini terlalu oily, diganti. Dan kontrol kedua itu sekitar ngabisin segini. Dan ini udah bulan ke-8 aku cobain. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Waktu itu selama 8 bulan ini masih banyak banget ya, yang controlling bulan keduanya masih banyak gitu. Jadi mau kesana lagi tuh kayak masih banyak, karena kan kita sekali kontrol tuh kan dikasih resep ya. Jadi aku tuh pengennya sekalian aja, kalau misalnya udah kontrol kasih resep juga gitu guys. Well, sekarang aku bakal bahas pendapat orang tentang dokter kulit. Jadi mereka suka bilang, kalau ke dokter tuh nanti ketergantungan, atau misalnya kalau ke dokter tuh kulitnya jadi tipis loh. Atau misalnya temen aku sering bilang, kalau misalnya kamu ke dokter nanti kamu ada gurat-gurat hitam loh di sini. Tuh kan udah kelihatan kan, tuh kan kayak gitu. Terus ada juga yang bilang nanti susah lepas loh kalau ke dokter kayak gitu. Tapi setiap orang tuh punya filosofi yang dimana mereka tuh percaya akan sesuatu. Kayak misalnya nih, aku tuh kan guru ya, ngajar, dan aku tahu loh si murid ini tuh kurangnya apa, si murid ini tuh kelebihannya apa, harus kayak gimanain. Kalau tipikal belajarnya seperti ini harus kayak gimanain. Jadi menurut aku, dan I do believe doctor do it too. Jadi
sesuai dengan ahlinya gitu. Masa sih ibaratnya, masa sih dia dengan profesinya seperti itu tidak membantu kita gitu untuk mencapai hal yang kita inginkan. Kayak misalnya dokter kulit nih, pingin kulitnya bagus, gimana caranya? Ya pasti kan dia meresepkan dengan yang dia tahu, dengan ilmunya, dengan teori-teorinya dengan benar gitu. Nah, meskipun itu nanti work atau enggak, itu tergantung dari diri kitanya, apakah worknya dengan cepat atau enggak gitu. Dan menurut aku, buat orang-orang yang mikir nanti kayak gini, nanti kayak gitu, sebenarnya kan mereka itu belajar ya, mereka belajar bertahun-tahun to help us. Jadi ya percayain aja sama mereka yang udah belajar, yang udah menjadi ahlinya di kulit. Jadi ya kita sebagai pasiennya cukup sabar dan berusaha. Seperti misalnya jangan pakai ini ya, jangan pakai makeup ini ya, kayak gitu. Ya udah, jalanin aja gitu dan lakuin apa yang dokter itu bilang, intinya kayak gitu. Adapun misal terjadi breakout atau misalnya kurang cocok, itu mungkin kita harus sabar pertama, apakah itu ada efeknya. Terus kita juga harus rajin-rajin konsul, kenapa ya kalau pas dipakai nggak langsung, kok temen aku langsung gitu. Karena kan tiap orang beda-beda masalahnya. Termasuk aku juga ngerasain tiap murid itu beda gitu. Dia ada yang cepet tangkap, ada yang enggak. Nah, sama kayak reaksi obat yang ada di kulit kita. So buat kalian yang ngerasa down banget hari ini gara-gara jerawatnya masih ada, well, tetap berdoa, keep spirit to survive untuk melawan itu semua. And I do believe semua pasti bisa buat ngilangin. Dan itu tergantung usaha kita, jaga pola hidup sehat biar itu tuh nyerap juga ya. Apa yang kita makan kan pasti dicerna sama tubuh kita, dan itu ngefek juga ke kulit-kulit kita. Jadi intinya di video ini aku mau saranin, kalau misalnya kalian nih ada pilihan, yang pertama beli skincare dengan pilihan kalian sendiri atau go to the doctor, I choose go to the doctor. Kenapa? Karena mereka lebih ahli daripada kita, daripada nanti kita sok tahu, atau daripada kan mubazir juga ya, beli-beli tapi nggak cocok, ikutin teman-teman cocok, belum tentu loh kita cocok. Daripada kayak gitu ya mendingan kita tabung uangnya, terus kita pergi deh ke dokter. Well, itu aja di video kali ini. Thank you very much for watching. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di subscribe.